Halo guys, ketemu lagi dengan Om Indra Dwi Kurniawan di channel Dwi Kurniawan. Hari ini gua akan kembali membuat video untuk lo semua tentang CCTV atau Closed Circuit Television. CCTV adalah perangkat yang penting sekarang ini guys, seperti kita tahu, karena tingkat kejahatan sudah di mana-mana dan sangat berbahaya untuk keselamatan kita semua. Maka jangan lupa untuk pasang CCTV di rumah, dan itu sangat penting. Hari ini gue akan membahas tentang harddisk CCTV guys. Harddisk CCTV boleh pakai apa dia guys? Boleh pakai yang PC, boleh pakai yang surveillance. Perbedaannya nggak terlalu jauh. Kalau yang surveillance itu memang didesain untuk multimedia penyimpanannya, sedangkan yang PC biasa itu untuk data, video, musik, dan berbagai macam tipe file boleh masuk ke dalamnya. Nah, untuk CCTV boleh juga menggunakan harddisk biasa guys, atau harddisk yang umum dipakai untuk PC ataupun laptop itu bisa, karena soketnya antara soket powernya atau power supply harddisk dengan kabel datanya itu sama, atau kabel interface-nya sama. Jadi kita bisa gunakan untuk CCTV harddisk dengan tipe yang berbagai macam. Yang penting kapasitasnya lo sesuaikan dengan DVR. Nah guys, gua hari ini akan membahas kenapa harddisk sering rusak di CCTV. Ya, sebabnya banyak guys. Yang pertama karena kerusakan pada harddisk itu sendiri, karena harddisknya memang second atau harddisknya tidak berkualitas. Ya, itu bisa aja mengakibatkan cepat rusaknya. Yang kedua, perilaku pengguna CCTV juga guys bisa mengakibatkan umur harddisk yang cepat rusak. Kenapa? Karena harddisk itu kan kerjanya sangat berat di CCTV guys. Setiap hari dia harus merekam data, merekam record, merekam segala aktivitas kamera. Apalagi semakin banyak kameranya, maka harddisk akan kerjanya lebih berat lagi guys. Oleh karena itu, dengan kerja yang sudah cukup berat, jangan ditambahkan beratnya lagi guys dengan banyak perilaku user yang sering puter playback, bentar-bentar puter playback, dan itu akhirnya mengakibatkan harddisk cepat rusak guys. Apalagi kalau harddisk yang dipasang di DVR lu adalah harddisk PC. Nah, untuk mengecek apakah harddisk lu masih bagus ataukah sudah rusak guys, kita bisa membuka cover daripada DVR, karena harddisk itu adalah harddisk internal biasanya yang digunakan, bukan harddisk eksternal ya guys. Jadi kalau kita mau tahu harddisk kita masih bagus atau enggak, kita harus bongkar DVR kita. Caranya mudah guys, buka aja kunci-kunci di samping-samping DVR seperti yang pada video ini lu bisa lihat dengan menggunakan obeng sesuai dengan bautnya. Lu buka satu persatu bautnya dengan sabar, kemudian setelah dibuka satu-satu lu baru bisa akan melihat bagaimana kondisi daripada harddisk CCTV lu ya, dan lu juga bisa lihat di dalamnya seperti apa, dan juga bisa mendengarkan suaranya. Kadang-kadang kerusakan dari harddisk juga dapat dideteksi dengan suara ya guys. Kalau suaranya masih ada nguing gitu, bagus, jernih, tanpa adanya suara kretek atau apa gitu kan, masih sahdu, terdengar merdu bagaikan lagunya Rosa yang bernyanyi secara merdu gitu, kedengar telinga kita, ya itu tandanya harddisk lo masih bagus. Jadi kalau rusak berbeda guys, dia biasanya rame suaranya, krotek, kayak lo naik mobil yang belum ganti oli udah 1 tahun. Nah kayak gitu, rame banget, sama aja dengan mesin mobil. Nah ini adalah harddisk. Setelah dibuka cover dari DVR-nya guys, lo bisa lihat di dalam sini sangat tampak. Nah itulah harddisk yang ditunjuk, itulah harddisk guys, harddisk CCTV yang bisa digunakan menggunakan PC harddisknya ataupun yang surveillance. Nah harddisk ini kalau rusak guys, biasanya sebabnya juga apakah mungkin kabel powernya kendor, atau juga mungkin kabel interface-nya juga kendor. Itu bisa juga diperhatiin. Lo bisa cek semuanya dengan lo sentuh-sentuh, pegang-pegang gitu ya guys. Nah seperti ini lo cek apakah semua sambungan kabel-kabelnya ini sempurna atau enggak, atau terbalik sehingga nggak masuk, sehingga tidak terdetek di DVR. Itu bisa juga guys. Banyak sebab, belum tentu juga harddisknya rusak ya guys. Bisa jadi salah masang atau kurang kenceng, sehingga ketika bergerak sedikit akhirnya harddisk tidak terdetek oleh prosesor di dalam DVR. Nah ini guys, kayak gini juga menjadi kendala. Nah hal yang juga harus lu perhatikan ketika lu masang CCTV atau lu
dipasangkan CCTV oleh teknisi, lu perhatikan guys. Nah, di gambar monitor itu ada gambar kaset atau gambar apa itu ya, kaset gitu, kaset guys, pita bagaikan kaset. Itu menandakan bahwa DVR lu sudah merekam segala aktivitas kamera. Jadi semua data kamera itu tentang aktivitas kamera semua sudah terekam di dalam hard disk guys. Maka lu perhatikan ketika selesai pemasangan CCTV, perhatikan ini guys. Dan itulah pentingnya mengapa CCTV harus ada monitornya, agar lu bisa melihat apakah CCTV lu selalu merekam 24 jam dengan optimal, karena tandanya ada di situ guys. Nah, itu adalah sekali lagi tanda bahwa DVR merekam segala aktivitas kamera ke dalam harddisk. Nah, lu juga bisa ngecek guys, apakah harddisk lu berfungsi atau tidak. Lu bisa cek di dalam menu settingan dalam DVR. Nah, dengan lu melihat storage di sini menunya, lu bisa lihat kalau di klik storage lalu keluar di situ berarti normal statusnya tuh guys, ada bacaannya. Nah, itu menandakan bahwa harddisk lu fine aja, sehat-sehat aja, nggak berpenyakit. Ya apalagi Corona 19 itu nggak akan kena deh, karena berarti terlihat tampak normal harddisk lu. Bercanda ya guys, biar nggak stres. Oke guys, setelah itu pun lu cek dan ternyata semuanya baik, bekerja normal, berarti harddisk lu aman, tidak ada bermasalah sama sekali, sehingga harddisk lu itu bisa lu gunakan atau lu andalkan untuk merekam segala aktivitas kamera yang memang diperlukan sangat ketika kita membutuhkannya. Tapi lain cerita guys, jika harddisk lu rusak maka lu harus ganti harddisknya guys. Banyak teman-teman yang bertanya apakah harddisk itu bisa diservis. Om Indra, bisa banget, kenapa enggak? Ya coba aja lu copot harddisknya dengan lu buka semua kunci-kunci baut-baut yang menempelkan harddisk dengan casing daripada DVR lu copot semua. Nah, lalu lu bawa ke tempat servis. Biasanya ada beberapa tempat servis yang bisa nge-servis harddisk guys. Tapi kalau lu males, lu ganti aja dengan yang baru bisa. Dan harddisk juga harganya kan nggak terlalu mahal sekarang ya. Kalau yang 1 tera kisaran 400 lebih sedikit lah. Kalau 2 tera sekitar 600-700 lebih lah. Nah, caranya juga gampang guys, tinggal lu masukkan aja, lu ganti, lu replace harddisk yang lama, kemudian lu pasang harddisk yang baru, dan kemudian tinggal masukin aja tuh jack-jacknya itu ke dalam kabel-kabel yang sudah ada. Nah, nggak mungkin terbalik ya guys, karena soket itu sudah sangat menyesuaikan banget, jadi lu nggak usah khawatir. Ya, setelah lu pindahin, lu masukin dan dapat terdetek, biasanya harddisk itu akan diminta untuk diformat oleh DVR guys. Minta diformat oleh DVR ketika sudah terdetek. Dan setelah semua rapi, maka lu baru tutup semua covernya, balik lagi normal, kembalikan lagi dirapihkan agar harddisk aman. Itu aja guys. Ingat, tipsnya adalah ketika lu sudah punya CCTV, jangan sering-sering untuk muter bolak-balik playback ya guys, karena itu akan mengakibatkan kerusakan yang lebih cepat. Umur harddisk lu akan jauh lebih singkat ketimbang lu puter ketika memang lu butuhkan gitu. Jadi itu yang mengakibatkan harddisk sering rusak adalah hampir setiap hari dibuat main-main gitu harddisknya dengan sering memutar playback. Maka jangan pernah lakukan itu ya guys, apalagi kalau harddisk yang lu pakai itu bukan harddisk yang khusus untuk CCTV atau harddisk surveillance, atau lu menggunakan harddisk yang tipenya adalah harddisk PC biasa. Itu aja guys, semoga bermanfaat semua informasi yang gue berikan buat lu semua, mudah-mudahan berfaedah. Jangan lupa di like, di share, di komen video ini, dan bantu untuk di subscribe ya guys, agar gue semakin semangat untuk membuat berbagai video yang bermanfaat tentang seputar CCTV untuk lu semua. Semoga bermanfaat untuk gue dan untuk kita sama-sama. Tetap bersemangat dan jaga keamanan selalu guys di lingkungan kita, di rumah kita, agar keamanan
selalu tetap terjaga dan kejahatan selalu dapat kita cegah karena adanya perangkat CCTV. Sampai jumpa lagi guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.